Maka presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Maka sesuai dengan apa punya Bunga ini, matinya demokrasi itu sudah benar, teman-teman. Nah, cuma sayangnya yang concern kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan cuma segelintir kita orang ini. Tapi itu tidak masalah dalam pandangan Allah. Semua nggak setuju. Yang penting Anda berpihak di mana hari ini. Walaupun kita sedikit, nanti Allah datangkan bantuannya. Dan berapa banyak orang yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ada hal yang menarik ya, dimana beberapa hari yang lalu Egy Sujana kembali tampil di publik dengan mengorganisir para ibu-ibu yang sepertinya lagi sedang berdemo untuk kemudian menolak ya rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru-baru ini juga sudah disahkan oleh DPR. Ada hal yang cukup menarik daripada demo kali ini karena ternyata massa mereka itu ya kurang lebih 50 orang ya. Tidak seperti demo-demo pada umumnya yang jumlahnya itu ratusan hingga ribuan orang. Tetapi kali ini Egy Sujana hanya bisa ditemani oleh ya kelompoknya ya, mungkin para jamaahnya yang jumlahnya itu 50 orang. Bahkan dalam demo kali ini ya beliau ya dengan keras ya, dengan lantang ya menyatakan untuk kemudian menolak ya pasal tentang penghinaan presiden. Bahkan menurutnya sebelumnya Egy Sujana juga sudah pernah melakukan ya gugatan judicial review terkait dengan pasal penghinaan presiden ini. Dan kali ini katanya menurutnya itu dimasukkan lagi. Bahkan Egy Sujana mencoba mengurai bahwa dalam merumuskan sebuah norma ataupun pasal itu ya harus berbasis intelektual ya pada dua aspek ya, harus memuat aspek logika dan aspek moral ya. Bahkan menurutnya bahwa ya rancangan KUHP ini ya yang sudah disahkan ini oleh pembuatnya yakni presiden dan DPR itu kemudian mengabaikan dua prinsip ini, prinsip logika dan moral, hingga kemudian beliau ya seolah menuding bahwa mereka itu tidak berlogika dan tidak bermoral. Ya tidak bermoral, sebuah pernyataan yang menurut kita ini sudah kelewatan ya. Sebuah pernyataan yang sangat tidak etis ditujukan kepada sebuah institusi ya tertinggi di Republik ini, karena tidak mungkinlah sebuah norma, sebuah pasal, sebuah undang-undang jika tidak melewati berbagai kajian yang mendarang oleh para tim-tim perumus ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba simak dulu bagaimana pernyataan Pak Egy Sujana ini yang betul-betul begitu menggelitik tetapi juga lucu karena demonya kali ini yang didominasi oleh ibu-ibu. Dre, semuanya pengen. Yang demo aja nggak ada 50 orang. Kasih pengantar dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mak. Rupanya hari ini Profesor Dr. Egy Sujana, senior kita, tokoh nasional kita, mau hadir di aksi kecil kita, Aliansi Rakyat Menggugat, untuk tetap menolak KUHP yang pada tanggal 6 Desember 2022 telah disahkan oleh DPR. Ini adalah bentuk pembungkaman suara rakyat. Selanjutnya kita serahkan kepada Bang Egy, bagaimana tanggapan beliau tentang hal ini. Silakan. Rajin banget demo, tapi nggak pernah sukses. Lebih keras ini. Mana Babi Aldo? Udah semua, insyaallah dadan. Waduh, ada Aldo juga. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif hukum itu muatannya harus dipenuhi dua hal penting. Yang pertama logika, yang kedua moral. Atau bisa moral dulu baru logika. Logika yang dimaksud OS itu objektif, sistematis, toleran. Moral itu muatannya jujur, benar, adil. Nah, hukum yang benar harus memuat unsur moral dan logika. Nah, rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan itu minus, bahkan tidak ada moralnya dan tidak berlogika. Ini intelektual, karena kita berdemo bukan karena nggak suka dan lain, tapi ada pendekatan intelektual. Sebagai contoh, tahun 2006 saya menggugat judicial review
ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 314 Penghinaan KUHP, presiden, penghinaan presiden. tentang penghinaan presiden. Dan saya dimenangkan oleh MK. Pasal tentang penghinaan presiden telah digugurkan. Kenapa sekarang ada lagi pasal itu? Itu sudah tidak berlogika dan tidak bermoral. Jadi logikanya pembuat hukum siapa? Presiden dan DPR. Maka presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Maka sesuai dengan apa punya bunga ini, matinya demokrasi, itu sudah benar teman-teman. Nah, cuma sayangnya yang concern kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan cuma segelintir kita orang ini. Tapi itu tidak masalah dalam pandangan Memang Allah. semua nggak setuju. Yang penting Anda berpihak di mana hari ini. Walaupun kita sedikit, nanti Allah datangkan bantuannya. Dan berapa banyak orang yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Ada kisah Jalut dan Tolut, ada kisah perang Badar. Nah, kita sedang dalam proses itu. Maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran kita. Ngomong-ngomong Kesabaran gigi. itu tidak menyerah, tidak lemah, dan tidak patah semangat. Kita harus terus berani menyerah. Logikanya nggak punya, moralnya juga nggak ada, ya sudah kita dipimpin oleh orang-orang yang zolim. Menurut lu lah Untuk Jalit itu menurut itu lu. kita terus berani dan menyatakan pendapat kita, unjuk rasa sekarang. Jangan terpengaruh dikit atau banyak, tapi nilai-nilai kebenaran yang hari ini. Saya senang ditemani Bebe Aldo, ada Dadang, ada Arif Ihsan, ada semua YouTuber-YouTuber yang lain. Kita sabar, kemenangan pasti ada. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldo, Eki, itu kan satu gerombolan ya. Yang demo nggak ada 50 orang, keluar-keluar di tempat parlemen. Ya ujung-ujungnya apa? Jokowi mundur, ijazah palsu. Ya memang kayak gitu mereka semua itu. Ya, jadi tegas ya pernyataan Egy Sujana ini yang memang kedengarannya keras ya. Bagaimana pernyataan itu ditujukan kepada institusi pembuat ya undang-undang, yakni Presiden dan DPR, yang menurutnya mengabaikan prinsip logika dan moral, bahkan menuding tidak berlogika dan tidak bermoral ya. Sebuah pernyataan yang begitu keras ya yang dilontarkan oleh Pak Egy Sujana. Tetapi benarkah demikian adanya? Tentu ya kita ya tahulah siapa Egy Sujana ini ya. Dalam berbagai pernyataannya memang selalu membuat ribut dan selalu kontroversi. Tetapi kita lihat sendiri bahwa ternyata demo kali ini itu hanya disokong oleh puluhan orang ya. Sebuah kegiatan demonstrasi yang menurut kita ini tidak menarik ya, karena jumlahnya hanya kecil, itu pun didominasi oleh kelompok ibu-ibu ya. Tentu ibu-ibu yang gampang lah diarahkan, atau mungkin inilah jamaah-jamaah mereka. Kita tentu sudah sadar ya, dan sudah pintar, publik Indonesia sudah pintar menilai ya, bahwa mereka ini memang orang yang tidak pernah senang terhadap seluruh produk-produk kebijakan rejim hari ini, sehingga apapun itu akan selalu ditentangnya ya, dilakukan upaya-upaya untuk kemudian melemahkan rezim Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.